Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia di tema 1 subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Nah, yang pertama kita akan menentukan ide pokok teks dengan menggunakan tabel. Silakan dibuka semua buku pena halaman 53. Nah, di sini ada sebuah teks, cara berjalan yang benar. Nah, kita akan membuat tabel berdasarkan ide pokok yang ada dalam teks tersebut. Jadi di sini kita buat tabel. Kemudian kita lihat teks cara berjalan yang benar, di situ ada 3 paragraf, maka kita membuat 3 kolom ide pokoknya. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf yang ketiga. Nah, untuk paragraf yang pertama, silakan dibaca dulu Ananda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu bergerak dari tempat satu ke tempat lain. Umumnya, kita berpindah tempat dengan cara berjalan. Berjalan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti melangkahkan kaki bergerak maju. Nah, jadi yang menjadi ide pokoknya adalah kita selalu bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian, paragraf yang kedua, kita dianjurkan melangkahkan kaki sekitar 10.000 langkah setiap hari untuk menyehatkan tubuh kita. Namun, berjalan juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan jika dilakukan dengan tidak benar, seperti berjalan dengan langkah terlalu lebar atau sambil menunduk. Oleh karena itu, kita harus menentukan cara berjalan yang benar agar tubuh kita tetap sehat. Nah, untuk ide pokok yang kedua adalah melangkahkan 10.000 langkah per hari itu dapat menyehatkan tubuh kita jika dilakukan dengan cara yang benar. Kemudian paragraf yang ketiga, berjalan dengan benar berarti memperhatikan lebar langkah dan posisi tubuh saat berjalan. Lebar langkah saat berjalan yang benar adalah selebar tulang pinggul. Posisi tubuh saat berjalan juga harus tegak dan tetap santai, tidak terlalu kaku. Jangan berjalan sambil menunduk, karena hal ini akan menambah beban pada panggul kita. Nah, untuk ide pokok yang ketiga adalah cara berjalan yang baik dan benar. Ini adalah contoh tabel dari suatu ide pokok. Kemudian kita lanjutkan. Menentukan ide pokok berdasarkan gambar di buku pena halaman 57. Nah, kita ulangi kembali bahwa ide pokok itu adalah inti dasar atau permasalahan dalam suatu teks. Selain menentukan ide pokok yang terkandung dalam teks tertulis ataupun teks lisan yang sudah kita pelajari di subtema 1 dan 2, kita juga dapat menentukan ide pokok dari sebuah gambar. Nah, bagaimana caranya? Berikut adalah hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan ide pokok dari sebuah gambar, yaitu kita perhatikan dulu gambarnya dengan seksama, apa saja dan bagaimana situasi pada gambar tersebut. Misalnya, tokoh-tokoh yang ada pada gambar. Kemudian lokasi gambarnya dan bagaimana pemandangan yang ada pada gambar. Nah, kemudian setelah kita menemukan ide pokok dari sebuah gambar, kita dapat membuatnya menjadi suatu paragraf dengan cara menambahkan beberapa kalimat penjelas yang sesuai dengan ide pokok. Ini hampir sama dengan mengarang ya, Nanda. Namun, karangan yang kita buat harus sesuai dengan ide pokok yang ada pada gambar. Kemudian yang selanjutnya, menentukan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Silakan dibuka semua buku penanya halaman 62. Nah, di sini kita akan membuat diagram pohon ide pokok dari teks yang ada pada halaman 63, yaitu permainan boy-boyan. Nah, di bagian tengah kita buat judul teks. Kemudian di sini karena ada 4 paragraf, maka kita buat 4 kolom, di mana masing-masing kolom sesuai dengan paragrafnya, yaitu paragraf 1 sampai paragraf yang keempat. Nah, kita baca bersama, kita mulai dari paragraf yang pertama, yaitu Indonesia memiliki banyak permainan tradisional. Salah satunya permainan boy-boyan yang berasal dari Pulau Jawa. Permainan ini biasanya dimainkan anak-anak pada sore hari. Permainan boy-boyan merupakan permainan berkelompok. Cara memainkan permainan ini hampir sama dengan permainan bola gelinding. Sehingga ide pokok paragraf pertama adalah permainan non-tradisional, yaitu boy-boyan.
Kemudian paragraf yang kedua, untuk memainkan permainan boboian, bentuklah dua kelompok. Kelompok pertama bertugas melempar bola untuk menghancurkan susunan batu yang sedang membentuk piramida. Sedangkan kelompok yang lain bertugas untuk menyusun batu hingga berbentuk piramida dan menghindari lemparan bola. Berarti ide pokok paragraf kedua adalah cara permainan boy-boyan ini dimainkan oleh dua kelompok. Satu kelompok yang menghancurkan dan satu kelompok yang membuat piramida. Kemudian paragraf yang ketiga, kelompok yang bertugas melempar bola melakukan lemparan secara bergantian antar anggota dalam satu kelompok hingga dapat menghancurkan susunan bola. Kelompok lainnya harus menghadang serangan bola yang dilempar tersebut agar tidak mengenai susunan batu. Jika ada bola yang mengenai penyusun batu, penyusun tersebut tidak dapat melanjutkan permainan dan digantikan teman sekelompoknya. Permainan ini akan selesai jika kelompok penyusun berhasil menyusun batu berbentuk piramida dan mengatakan "boy". Setelah selesai, kedua kelompok akan bertukar peran. Nah, jadi ide pokok paragraf ketiga ini adalah menjelaskan cara bermain boy-boyan. Kemudian, paragraf yang keempat, permainan boy-boyan dapat menjadi salah satu pilihan permainan anak-anak karena banyak memiliki nilai positif. Salah satu manfaat permainan ini adalah melatih kerjasama anak-anak dalam satu kelompok. Selain itu, permainan ini juga dapat melatih kecepatan fisik anak-anak. Permainan ini harus terus dimainkan agar tidak musnah begitu saja. Jadi, ide pokok paragraf keempat adalah bahwa permainan boy-boyan ini memiliki nilai positif, yaitu adalah kerjasama. Baik, sekian dulu penjelasan dari Ustazah tentang materi Bahasa Indonesia hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.